I don't wanna go to school tomorrow, I can't study thinking about you. Gimana nih tanggapan Bapak soal tawuran? Tawuran mungkin udah menjadi tradisi ya kalau di Jakarta itu untuk khususnya untuk anak-anak sekolah. Tapi mungkin tawuran ini juga bisa kita sikapi artinya bahwa ini kenakalan kan kenakalan tingkat remaja. Mungkin sekarang juga udah mulai nambah ke anak-anak. Nah di sini lah peran serta antara sekolah, masyarakat dan orang tua gitu. Jadi pada peran serta dari masyarakat, orang tua dan sekolah, nah akan tawuran ini kita bisa hentikan gitu. Minimal menghentikan untuk secara total mungkin nggak mengurangi dari tingginya tawuran yang sekarang berada di Jakarta ini khususnya. Jadi mungkin bisa dikurangi, biasa tawuran bisa hampir tiap hari bisa dikurangi, mungkin jadi nggak setiap hari bisa tawuran gitu. Tawuran itu semacam ya mungkin ekspresi dari anak muda, bagian dari kenakalan anak remaja supaya dia menunjukkan jati dirinya, ini saya bisa, ini saya mampu, saya mau, biar kuat gitu kan. Tapi dia tidak memikirkan dampak dari tawuran itu bagaimana. Dari tanggapan saya sih tawuran itu meresahkan sekali, apalagi banyak merugikan buat masyarakat, terus nggak ada untungnya juga sih buat anak-anak muda sekarang. Tanggapannya ya untuk anak-anak tuh mau nyari jati diri ya, menurut saya nyari jati diri bisa loh gua gitu, dibandingin ya lu kayak gitu gua bisa lo gitu, gua juga bisa lo kayak gini gitu. Aja sih sebenarnya kalau untuk anak zaman sekarang ya. Berarti merasa lebih unggul ya? Iya. Ini merasa lebih kuat, ini merasa lebih keren. Terus menurut Ibu nih, alasan pelajar-pelajar pada ikut tawuran itu apa sih? Itu karena pengaruh dari teman-teman. Kalau teman-teman yang ingin menunjukkan itu bilang apa? Kekuatan gitu kan, jadi punya geng kekuatan gitu kan, dia kuatnya dari misalkan dari kelompok sekolah mana atau dari tempat grup yang mana gitu kan, dia bikin memperlihatkan jati diri dia, kekuatan dia gitu kan, bahwa saya itu ini bisa, yuk gitu kan, seru. Kalau menurut saya sih itu karena dia ikut-ikutan. Satu masalah ikut-ikutan, kedua lagi dia katanya teman, membela teman, artinya bahwa teman mungkin ada yang ikut tawuran, akhirnya dia diajak, akhirnya terpengaruh jadi ikut tawuran gitu. Mungkin bisa faktor juga karena emang dia pengen menunjukkan jati dirinya bahwa gua lebih unggul, lebih bisa dari mereka kayak gitu, seperti itu. Kalau menurut saya karena dulu saya juga pernah terlibat, mungkin untuk mencari jati diri pertama, terus biar kedua itu biar dikenal sama yang lainnya, terus sama biar dianggap aja sih di sekolah. Pengen diakuin ya sama temen ya, pengen diakuin sama temen nih. Terus mungkin juga ada yang di sekolah itu dia ngerasa dikucil atau ngerasa dibully gitu kan, gue gak mau sama dia, bisa kok gue nggak kayak gitu kok, gitu aja sih itunya. Oke, baik. Tindakannya tuh kalau melihat pelajar tawuran tuh gimana? Kalau dari tindakan saya sih sebagai masyarakat ya, saya sudut pandangnya ya kalau bisa dibubarin, cuman dibubarinnya jangan dengan satu orang aja nih, kayak ngajak security atau polisi sekitar gitu-gitu. Kalau kita untuk melakukan respon secara langsung kita nggak mungkin ya, mungkin kita melaporkan. Kalau kita turun langsung situ mungkin kita yang jadi korban karena mereka lebih banyak dibandingkan kita ya. Nah mungkin salah satunya kita harus melaporkan. Melihat kejadian tawuran ini kita setidaknya kita minta bantuan masyarakat atau kita minta menghubungi aparat kepolisian. Jadi mungkin nanti melalui mereka kita bisa melerai atau menghentikan pertikaian itu gitu. Ya kita sebagai warga masyarakat yang tidak setuju dengan tawuran, jadi kita lapor ke tokoh masyarakat setempat. Kalau enggak kan kita ada di kelurahan, ada polisi polisi kelurahan. Ketika ada dari kelurahan tawuran itu telepon. Nanti dia lama di sini kan ada Pak Denny namanya ya kan di sini kan, jadi bisa membantu untuk melerai tawuran tersebut. Ya
lapor polisi ya, yang lebih cepat ya. Iya, aparat keamanan. Aparat keamanan. Dari situ kan nanti diarahkan ya, bullying biasanya tuh diarahkan untuk nyari apa sih masalahnya kan gitu kan. Tindak lanjuti di proses. Baik. Oke, yang terakhir ya Bu, gimana sih tindakan ibu jika ada anak atau kerabat ibu yang terlibat dalam tawuran? Iya, kasih pengertian kalau dampak dari tawuran itu ya, kalau dia nggak kena celaka ya. Kalau yang pahitnya kan dia kena celaka, dia ngerasain gitu. Kasih pengertian aja sih kalau untuk dia yang udah ngelakuin tawuran gitu ya. Bisa tahu dampaknya. Kalau anak atau kalau kita itu tawuran, ya kita yang harus istilahnya anak itu kita berikan perhatian, satu juga kita kasihkan arahan, bimbingan gitu. Jadi memang benar-benar orang tua yang harus cerewet, yang harus aktif, jangan sampai anak itu ikut tawuran atau terbawa nanti permasalahan kasus tawuran itu gitu. Jadi anak-anak itu ya harus kita jaga, kita berikan masukan tentang dampaknya dari tawuran itu gitu ya. Syukur-syukur kita bisa mengantar dia, kita bisa menjemput dia, itu lebih aman lagi, lebih safety-nya seperti itu. Kita saling ngasih tahu ya, seumpama anak ibu ikut tawuran ya, dan terjadi kecelakaan di mana, itu sama-sama saling mengingatkan, anak itu selalu didampingin, diarahkan, termasuk masalah agama, termasuk masalah etika, termasuk masalah pergaulan, karena tawuran itu merupakan akibat salah satu dari kenakalan remaja. Kalau kerabat saya terlibat dalam tawuran, sebisa mungkin saya kasih tahu, cuman nggak secara keras, pelan-pelan agar bisa sampai ke hatinya. Makasih ya Mas. Sama-sama.